Nah, catatan kita itu di di Walhi gitu ya, sepanjang praktek industri ekstraktif, Ya. termasuk industri gitu, industri-industri tambang itu, nikel salah satunya itu pengalaman Hmm. kita, itu catatan kita dari tahun ke tahun, dari sejarah ke sejarah sampai sekarang itu, Ya. eksploitasi tambang itu kental dengan penghancuran masyarakat adat gitu. Oke. Nah ini yang nggak dijawab oleh 02 Ya. ketika dia sudah yakin betul bahwa kalau saya menang nih, gitu, saya akan melakukan ini. Salah Ya. satunya adalah bagaimana munculkan kekuatan ekonomi itu dari sumber tambang. Salah Oke. satunya dari nikel Ya. dan kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat juga kita bisa bisa kita jaga. Tapi bentuk lainnya Ya. itu untuk menjawab praktek-praktek buruk yang Ya. sekarang dan lalu sudah Pengalaman dilakukan, empirisnya, iya, ya. itu nggak muncul. Oke. Sehingga kita khawatir bahwa praktek-praktek ini akan mengulang dan dia akan menjadi satu spesies predator yang baru gitu. Oke. Tapi wataknya sama dan perilakunya sama. Dan ini akan sangat mengerikan karena situasi sumber daya alam kita itu sekarang sudah dalam tahap yang kritis. Kalau ditambah dengan satu akselerasi yang sangat besar gitu ya, dan lebih besar untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam ke depannya gitu ya. Kita bukan hanya collab, tapi memang kita akan punah di Indonesia. Oke, thank you Bang Di. Bang Rudi, apa yang mau dikomentari dengan pernyataan dari 3 cawapres tadi sebagai pembuka mereka? Iya, saya melihatnya memang apa ya, ini kan masih di langit semua lah, Ya. menurut saya. Jadi makro semua. Dan tapi itu memang ya ini kan kandidat wakil presiden ya. Iya. Mungkin sulit juga kalau mereka bicara mikro tapi dengan waktu terbatas. Cuma ya saya mau ulas satu-satu ya. Contoh pasangan nomor 1 Ya. menyebut bahwa ada ketimpangan penguasaan lahan. Petani lahannya kecil, Ya. ada orang tertentu bisa sampai 500.000. 500.000 Ya. tadi disampaikan. Itu realita, Ya. gitu ya. Menurut saya juga harusnya semua cawapres yang lain juga paham itu. Tapi ketika realita tadi kita perdebatkan dengan isu yang sekarang lingkungan hidup, Ya. kemudian ya upaya-upaya lebih berkelanjutan gitu, apa gitu ya. Jadi saya nggak lihat. Contoh, petani dikasih lahan banyak-banyak sekarang. Ya. Iya. Apa dampaknya terhadap lingkungan hidup? Dengan petani sekarang lahannya dikit-dikit. Ya. Bahwa petani yang lahannya kecil jadi miskin, benar. Tapi itu kan kita bicara ekonomi lagi. Ya. Kita kasih ini semua orang petani kita lahannya besar-besar, karena kegiatannya semua juga akan jadinya ditanami dan kecenderungannya juga monokultur, Ya. maka ke lingkungan nggak ada relasi, dia penghancurannya terus juga. Perspektifnya berarti tadi perspektif ekonomi Berarti lagi. ekonomi bahwa ketimpangan sepakat, Ya. gitu. Nah itu yang saya lihat contoh ya nomor 1. Nomor 2 ya melihat bahwa kita ini kaya sumber daya alam, Ya. kan agak lebih menonjolkan itu, sehingga ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Nah itu sudah sah betul, dia ingin produksi, produktivitas naik, sehingga ekonomi naik, dan kemudian kita kaya raya, kan Ya. begitu. Ya. Tapi lagi-lagi tidak juga punya relasi yang nyata begitu ya terhadap lingkungan. Ada poin yang menurut saya agak menarik ketika bicara hilirisasi ya. Ya itu juga jadinya kan kalau bicara hilirisasi ya meningkatkan nilai tambah. Ya. Gitu kan, meningkatkan nilai tambah ya harusnya kita cuma menjual barang mentah, nilainya sekian, dengan hilirisasi dia naik bahkan 10 kali lipat dari yang biasa. Tapi itu juga ekonomi, gitu kan? Bicara lagi-lagi soal ekonomi. Ya, padahal kalau kita bicara tadi dari bahan mentah dihilirisasi, seharusnya kan dia bisa sampaikan kita ini sekarang ekonominya basisnya sektor yang primer, kita geser ke sekunder,
kemudian kita geser ke tersier, maka kemudian eksploitasi, ya ekstraksi itu pasti akan berkurang.